Hubungan Amerika Serikat dengan Israel dikabarkan mulai retak. Terkini pejabat senior Amerika dengan tanpa disebutkan namanya mengkritik keras pemerintahan Benyamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 10 Mei, peringatan itu diutarakan oleh pejabat tersebut dalam pertemuan antara pejabat Amerika dengan keluarga tawanan Israel pada Rabu 7 Mei 2025. Lebih tepatnya, seorang pejabat senior Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa pemerintah Tel Aviv akan membayar harga yang sangat mahal, tepat jika tidak menyetujui gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan di Gaza. Sumber utama The Jerusalem Post melaporkan bahwa dalam pertemuan itu mengkritik sikap Israel dalam negosiasi untuk memperbarui gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan. Menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mencapai kesepakatan regional dengan Arab Saudi bahkan tanpa keterlibatan Israel. Luncuran rudal balistik ke-28 Yaman picu kepanikan massal di Tel Aviv. Sirene massal meraung keras membuat warga sipil berlarian mencari tempat perlindungan. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Mei, hal itu diumumkan oleh militer Israel dalam unggahannya di X pada 9 Mei 2025. Menyatakan bahwa rudal telah diluncurkan dari Yaman, memicu sirine serangan udara di wilayah yang luas meraung. Mulai dari Al-Quds hingga Tel Aviv yang diduduki, hingga Hashvila, Kustan, dan bahkan Al-Khalil. Rekaman yang beredar di media sosial pun menangkap pemandangan kekacauan, di mana saat para pemukim meninggalkan pantai dan bergegas ke tempat perlindungan bom di tengah meningkatnya kepanikan di Tel Aviv dan daerah sekitarnya. Diketahui serangan rudal balistik yang memicu kepanikan itu adalah rudal ke-28 sejak serangan pertama Maret 2025 lalu. Diklaim bahwa sistem pertahanan Israel gagal mencegat rudal tersebut, mencerminkan meningkatnya jangkauan dan presisi kemampuan jarak jauh dari militer dan perlawanan Yaman. Blokade laut dan udara Yaman dikabarkan mulai berlaku pada Jumat 9 Mei 2025, di mana terbaru rudal balistik hipersonik Yaman kembali hantam Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Mei, hal itu diumumkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman dalam pernyataannya. Diumumkan bahwa pihaknya telah mulai memberlakukan blokade udara dan laut, menargetkan bandara dan membatasi pergerakan kapal Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Terbaru pada Jumat 9 Mei, Yaman telah melaksanakan operasi militer kualitatif yang menargetkan Bandara Ben Gurion. Juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari mengumumkan bahwa serangan itu dilakukan menggunakan rudal balistik hipersonik yang dikembangkan di dalam negeri. Diklaimnya berhasil mengenai sasaran yang dituju. Angkatan Bersenjata menyatakan bahwa serangan itu menyebabkan penghentian sementara operasi bandara selama hampir 1 jam. Sekaligus memicu kepanikan yang luas di antara jutaan pemukim, memaksa mereka berlindung di tempat penampungan. Pernyataan itu lebih lanjut mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel gagal mencegat rudal tersebut. Bersamaan dengan itu, Angkatan Udara Yaman juga meluncurkan operasi drone tambahan yang menargetkan fasilitas vital di Yafa juga dengan drone tipe Yafa. Detik-detik Brigade Al-Qasya menargetkan 12 tentara Israel di wilayah Rafah. Imbas penyergapan tersebut, tentara IDF mengalami kritis hingga tewas terjebak di bawah runtuhan bangunan. Mengutip KBRI pada 10 Mei, hal itu terlihat dari video yang dirilis Brigade Al-Qasyam sayap militer Hamas dalam operasi Gerbang Neraka, memperlihatkan video aksi penyergapan kompleks yang menyasar tentara Israel di dekat persimpangan Al-Masru Rafah. Dalam pernyataan lain, ia mengonfirmasi bahwa para pejuangnya telah menargetkan pasukan yang berlindung di dalam sebuah rumah dekat persimpangan tersebut. Persenjataan yang dipakai adalah dengan 2 peluru TBG, menewaskan dan melukai mereka. Kemudian Al-Qasya maju lagi ke arah rumah yang menjadi target dan menghabisi anggota pasukan IDF yang tersisa dari jarak dekat dengan senjata ringan.
Agresi darat pasukan Israel masih berlaku di Tulkarim tepi barat. Terbaru, komandan dari Batalion Jenin bernama Nor Abdel Karim Al-Bitawi tewas dibunuh pasukan IDF. Mengutip Kabarni dan Times of Israel pada 10 Mei, hal itu diumumkan oleh militer Israel pada Jumat 9 Mei 2025. Dilaporkan bahwa anggota unit elit polisi Yamam, agen Shin Bet dan pasukan IDF mengepung sebuah rumah di Nablus tempat Nor Bitawi bersembunyi, membunuhnya bersama seorang lainnya. Militer Israel mengklaim bahwa Bitawi adalah sosok yang bertanggung jawab atas aliran dana ke Jenin dan desa-desa lain di daerah tersebut, bertindak untuk merekrut dan mempersenjatai kelompok guna melakukan serangan terhadap pasukan IDF. Bahkan juga diklaim sebagai sosok yang bekerja untuk membuat alat peledak dan menanamnya di daerah Jenin. Sehingga bisa dibilang Bitawi adalah sosok yang telah dicari selama berbulan-bulan oleh IDF. Kini diklaim telah ditemukan dan tewas dibunuh. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas melaporkan telah menangkap 19 tentara IDF, sementara itu militer Israel mengakui kematian dari 2 tentaranya. Mengutip Kabarni pada 10 Mei, hal itu diumumkan oleh Al-Qassam dalam pernyataannya pada Jumat 9 Mei 2025. Diumumkan bahwa pada Kamis 8 Mei, di mana 2 pasukan Israel yang terdiri dari 19 tentara mengalami luka kritis hingga tewas. Mereka menjadi korban tangkap dari Hamas di lingkungan Al-Tanur di sebelah timur Rafah. Lebih lanjut, Brigade Al-Qassam juga menargetkan pasukan infanteri Israel yang terdiri dari 7 tentara dengan alat peledak berkekuatan tinggi. Lokasinya di dekat Masjid Omar bin Abdul Aziz di lingkungan Al-Tanur di sebelah timur Rafah. Sementara itu, tentara Israel mengakui dalam sebuah pernyataan bahwa 2 tentara dari Brigade Teknik dan Golani tewas. Juga 2 perwira serta 2 tentara terluka parah dalam pertempuran di Rafah, selatan jalur Gaza tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.